Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Sri Dahayutari, NIM C1L01903 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perencanaan bisnis usaha bisnis model kanvas, serta bisnis model kanvas usaha saya yaitu catering, dan nama usaha saya yaitu foodbox. Sebelum saya menjelaskan mengenai bisnis model kanvas dari usaha saya akan menjelaskan mengenai perencanaan bisnis usaha bisnis model kanvas terlebih dahulu. Yang pertama, asal muasal bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas pertama kali dikembangkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Dalam buku Business Model Generation ini, Alexander Osterwalder mencoba menjelaskan sebuah framework sederhana untuk mempresentasikan elemen-elemen yang penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis secara sederhana dan mudah dimengerti. Intinya bahwa model bisnis ini terdiri dari 9 elemen yang disebut sebagai 9 building blocks. Yang kedua, definisi bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah sebuah alat atau tools yang digunakan untuk menyederhanakan konsep model bisnis yang rumit dan kompleks agar dapat dimanfaatkan oleh sebuah organisasi atau wirausahawan untuk membuat, mendiskusikan, dan memahami sebuah bisnis model dengan lebih sistematis. Yang ketiga, kerangka bisnis model kanvas. Kerangka bisnis model kanvas ini terdiri dari 9 komponen. Yang pertama, value proposition. Value proposition merupakan nilai jual produk yang dijual sehingga konsumen memilih perusahaan kita daripada kompetitor. Value proposition membahas mengenai manfaat atau benefit apa yang akan didapatkan para pelanggan jika memilih bisnis kita. Hal ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis kita dengan bisnis yang lain. Yang kedua adalah customer segment. Dalam suatu bisnis, customer menjadi salah satu komponen penting. Dari customer, suatu perusahaan akan mendapatkan income. Dan di customer segment ini, kita harus menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis kita. Yang ketiga, customer relationship. Ketika sudah menentukan value proposition dan customer segment, selanjutnya adalah memahami konsumen dan mendekati mereka. Di dalam customer relationship, kita dapat mengetahui cara apa yang paling efektif untuk berinteraksi dengan konsumen maupun calon konsumen. Customer relationship membahas bagaimana jaringan hubungan kita dengan pelanggan. Yang keempat adalah channel. Setiap perusahaan memerlukan sarana atau cara untuk menyampaikan jasa atau produk yang mereka jual kepada customer. Channel merupakan salah satu cara atau sarana untuk menyampaikan produk atau jasa yang mereka jual kepada customer sesuai dengan segmen yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kelima, key activity. Ada banyak aktivitas yang harus dilakukan perusahaan dalam menghasilkan produk atau jasa, serta bertahan di tengah kompetisi. Sebuah perusahaan dapat mengisi berbagai macam kegiatan yang akan mereka lakukan untuk menghasilkan produk dan jasa. Key activity juga menunjukkan kegiatan utama yang harus diberi perhatian lebih oleh perusahaan. Yang keenam, key resources. Sumber daya merupakan kunci mewujudkan value proposition melalui key activity yang akan dijalaninya. Dalam key resources, perusahaan dapat mengisi dengan sumber daya apa saja yang mereka miliki, baik tenaga kerja maupun benda mati seperti perlengkapan dan peralatan. Yang ketujuh, key partner. Tidak mungkin sebuah perusahaan akan mampu berdiri sendiri tanpa bantuan relasi dari pihak lain, baik customer maupun pemasok bahan utama. Untuk memperlancar relasi yang terjaga dengan baik, perencanaan bagaimana relasi akan berjalan ketika eksekusi bisnis. Key partners dapat diisi dengan pihak-pihak mana saja yang harus diajak kerjasama untuk mencapai tujuan. Yang kedelapan, cost structure. Tidak hanya mendapatkan keuntungan, perusahaan harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk menjalankan bisnis dan mendapatkan keuntungan. Cost structure meliputi jenis biaya yang sekiranya akan dikeluarkan ketika bisnis telah berjalan. Terakhir adalah revenue stream. Perusahaan harus menentukan bagaimana cara mendapatkan profit atau keuntungan dari key activity yang akan berjalan berdasarkan value proposition.
Revenue stream menjelaskan bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan ketika bisnis berjalan. Selanjutnya adalah manfaat bisnis model kanvas. Manfaat model kanvas ada 3, yaitu yang pertama fokus. Fokus yang diartikan sebagai mampu menajamkan fokus dan membuat kejelasan mengenai model bisnis yang diajukan. Selanjutnya, fleksibel, yaitu mampu untuk dimodifikasi dengan tetap memberi pandangan secara menyeluruh terhadap model bisnis. Dan yang terakhir, transparansi. Bagi pemilik bisnis, memudahkan untuk mengkomunikasikan visi dan model bisnis kepada tim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas usaha saya, yaitu catering, dan nama usaha saya yaitu Foodbox. Sebelumnya, saya akan menjelaskan latar belakang saya memilih usaha catering. Alasannya yaitu karena sebagian besar masyarakat kota seperti Purwokerto memiliki kesibukan yang cukup padat. Terkadang, banyak dari mereka tidak memiliki cukup waktu untuk menyiapkan makanan. Dengan terbatasnya waktu, membuat mereka terpaksa membeli makanan siap saji sebagai bekal. Di mana seperti yang kita ketahui, makanan siap saji mengandung banyak MSG, jumlah gula yang tinggi, serta banyak minyak, yang berbahaya apabila dikonsumsi secara terus-menerus dan dapat berdampak buruk pada kesehatan beberapa tahun yang akan datang. Catering makanan memang tergolong bukan sesuatu yang baru dalam dunia kuliner, namun catering sehat merupakan sesuatu yang baru. Oleh karena itu, saya memilih usaha catering ini agar masyarakat kota yang sibuk tetap bisa memakan makanan yang sehat sebagai bekal makan siang dan dapat menerapkan pola makan seimbang yang mengandung protein, karbohidrat, dan lemak yang baik dari buah dan sayur. Kemudian, saya akan menjelaskan kerangka bisnis model kanvas di usaha saya. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu value proposition. Value proposition sudah diterangkan sebelumnya, yaitu keunggulan dari usaha. Bisa dikatakan keunggulan dari produk yang dijual. Di catering Foodbox, value proposition-nya adalah yang pertama, menyajikan bekal sehat dengan rasa yang lezat. Kedua, menggunakan bahan yang segar dan berkualitas. Yang ketiga, menyajikan menu-menu yang beragam agar konsumen tidak merasa bosan dengan menu yang monoton. Yang keempat, melakukan pelayanan dengan respon cepat. Dan yang kelima, menggunakan kemasan yang menarik dan praktis. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai customer segment. Customer segment merupakan target. Nah, target dari catering Foodbox yaitu dibedakan menjadi 4, yaitu dari segi geografis, demografis, psikografis, dan perilaku konsumen. Dari segi geografis yaitu Purwokerto dan sekitarnya. Dari demografis yaitu laki-laki perempuan usia 17-55 tahun dengan penghasilan menengah ke atas. Segi psikografis yaitu menentukan tipe customer yang memiliki kesibukan kuliah atau bekerja sehingga tidak sempat membuat makanan. Dan yang terakhir dari segi perilaku konsumen yaitu menargetkan konsumen yang suka makan dan suka memperoleh makanan secara praktis. Customer relationship membahas mengenai cara yang paling efektif untuk berinteraksi dengan konsumen. Nah, catering Foodbox ini mempunyai beberapa cara, yaitu yang pertama, membership. Membership ini di mana pelanggan saat pertama kali memesan akan diberi kartu pelanggan yang berisi diskon yang dapat digunakan untuk pemesanan berikutnya. Yang kedua, demo masak. Kegiatan ini ditujukan untuk menarik calon pelanggan. Yang ketiga, tanggap dalam melakukan pelayanan. Dan yang keempat, selalu bersifat ramah terhadap pelanggan. Tanggap dalam melakukan pelayanan dan sikap ramah merupakan nilai dasar yang akan ditanamkan dalam melakukan pelayanan catering Foodbox. Selanjutnya adalah channel. Channel adalah tempat pertemuan antara pemilik usaha dengan customer. Channel catering Foodbox sendiri yaitu melalui sosial media, poster atau pamflet, membuka booth makanan di buzzer, delivery menggunakan GoFood dan GrabFood, dan melakukan after sales berupa membership yang memberikan diskon sebesar 10% untuk pembelian selanjutnya. Yang kelima adalah key activity. Key activity merupakan aktivitas yang dijalani agar dapat mencapai value proposition. Adapun key activity yang dilakukan oleh catering Foodbox adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pembelian bahan baku yaitu berupa beras, sayur-sayuran, buah-buahan, dan daging-dagingan kepada pemasok, dan memastikan bahan baku terjamin kesegarannya. Yang kedua, melakukan proses produksi yaitu memasak yang dilakukan oleh koki dan pegawai yang membantunya.
Yang ketiga, melakukan proses penataan makanan atau pengemasan semenarik mungkin agar mengubah selera makan. Yang keempat, melakukan promosi dengan gencar pada pamflet yang dimiliki khususnya sosial media. Dan yang terakhir, melakukan pencatatan terhadap produk yang dijual. Kemudian, key resources. Key resources merupakan aset yang dimiliki untuk mendukung aktivitas usaha. Di Catering Food Box memiliki key resources yaitu sumber daya manusia berupa koki, admin, dan karyawan lainnya. Aset fisik yaitu peralatan makan, kemasan, perabotan, peralatan dapur, dan laptop. Dan sumber keuangan yaitu dari modal pribadi dan pinjaman bank. Yang ketujuh, key partner. Key partner merupakan menjalin hubungan dengan supplier yang mendukung usaha. Untuk Catering Food Box memiliki key partner yaitu pertama, pemasok beras, kedua, pemasok sayur-sayuran, ketiga, pemasok daging-dagingan, dan keempat, pemasok isi ulang air mineral, dan yang kelima, percetakan. Kemudian ada cost structure. Cost structure adalah skema finansial yang membiayai operasional usaha. Adapun susunan biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan Catering Food Box adalah sebagai berikut, yaitu gaji karyawan, biaya bahan-bahan produksi, biaya peralatan dapur, biaya perabotan, kemudian biaya operasional yaitu air, listrik, telepon, dan wifi, biaya promosi, dan yang terakhir biaya kemasan dan percetakan. Dan yang kesembilan adalah revenue stream. Revenue stream merupakan sumber pendapatan usaha. Catering Food Box akan mendapatkan pendapatan dari hasil penjualan dan keuntungan dari pengadaan acara seperti bazar. Jadi, dapat saya simpulkan dari bisnis model kanvas usaha saya yaitu Catering Food Box merupakan salah satu inovasi dan jawaban atas keinginan konsumen yang menginginkan tercukupnya kebutuhan gizi tanpa khawatir lagi dengan kesibukan yang dimiliki, sehingga tidak sempat menyiapkan bekal. Catering Food Box menawarkan makanan praktis, riset, dan sehat yang dimana catering pada umumnya hanya mementingkan rasa, namun kurang memperhatikan kandungan gizi di dalamnya. Catering Food Box akan menyajikan yang terbaik dari setiap bahan-bahan yang dimiliki sehingga pelanggan tidak perlu khawatir akan kualitas yang dimiliki. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.